warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana suara Mas Welian ada ya? Masuk ya. Coba saya tunggu dulu, saya dengerin. Masuk. Alhamdulillah. Oke. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, baik teman-teman. Ya, kita diberi kesempatan ya jadi sering di rumah ya. Iya, benar. Kan pelatihan ke sana kemari ya. Banyak penggunaan dari kota. Udah kemana aja nih? Karena corona COVID-19, Allah takdirkan saya untuk banyak di rumah. Membersamai tim lagi ya. Alhamdulillah tim saya udah berjalan. Saya sudah work from home sejak 2012 November. Ya, jadi 7 tahun lebih lah sudah work from home sebenarnya. Ya, jadi dan saya sudah ngajar bisnis online, jualan online sejak 2013. Jadi dulu itu cuma buka di kamar depan rumah gitu kan. Jadi toko itu di ruang tamu sama di garasi, kemudian kamar depan buat kadang-kadang yang mau belajar aja dan free. Tapi zaman 2013 itu ya bisnis online tuh masih disepelekan, Mas. Jadi betul. Alhamdulillah saya ada tokonya di garasi itu, ada produk, ada etalase. Kalau enggak itu mungkin hampir kayak kayak bisnis goib kali, Mas. Minggu tuyul gitu kan. Alhamdulillah ada wujud fisiknya sedikit kecilan ya waktu itu. Kalau enggak dikira, dan ada timnya, alhamdulillah dulu timnya langsung 2 orang gitu. Saya punya akuntan, kemudian saya punya tim operasional, marketing sama CS masih 2012 itu masih mayoritas saya gitu. Alhamdulillah bisa 2013 itu udah sharing ke teman-teman, dan waktu itu bisnis online pada zaman itu tuh masih mudah ya, karena cukup modal posting aja di kayak Kaskus, Toko Bagus, Banyaga, kayak gitu itu masih menghasilkan. Jadi pulaannya di Tokopedia, Bukalapak, dulu belum ada Shopee ya teman-teman. Lazada 2013 itu pun belum buka ke penjual. Saya masuk Lazada 2015. Jadi Tokopedia itu saya buka toko di Tokopedia 2012, di Bukalapak 2013, Lazada 2015, Shopee Januari 2016. Ya. Kemudian belum termasuk yang udah tutup kayak Rakuten, ya, terus yang masih ada tapi saya lagi nonaktifin seperti Elevenia, Blibli, saya lupa kapan joinnya. Terus dulu ada Lamido, anaknya Lazada, terus gabung lagi ke Lazada. Jadi ada Lamido juga. Jadi udah banyak sih marketplace yang saya coba, dan akhirnya saya membuat suatu kurikulum bahwa sebenarnya jualan di marketplace itu sama aja ya. Polanya itu sama aja. Ini pola yang bisa diterapkan di semua marketplace. Teman-teman nggak perlu khawatir, yang ini nggak apa-apa ya Mas, kalau aku udah panjang banget ngomongnya. Nggak apa-apa. Nggak perlu khawatir, saya dulu juga seorang karyawan, kemudian gaji kecil ya, dulu gaji saya tuh juga 830, terakhir saya punya gaji tahun 2012. Itu terus awal saya juga dropship, tapi suppliernya itu teman-teman saya, jadi ada kakak kelas, ada teman distributor herbal. Jadi saya cuma waktu itu majang-majang aja di marketplace, kemudian Kaskus, forum-forum jual beli. Saya sambil karyawan juga waktu itu, jadi dari dropshipper gitu kan. Kemudian setelah saya mulai jualan 2011, sekitaran bulan Agustus ya, sambil kerja di klinik. Jadi basis saya farmasi ya teman-teman. Bukan S1, cuma SMK. Jadi SMK yang memang penjurusannya ke farmasi. Saya dari Agustus 2011 sampai November 2012 itu saya resign. Awalnya dari dropshipper dulu. Ya, kemudian mulai stok, ya ada uang saya stok sedikit-sedikit. Karena dulu itu kalau nggak nyetok, rebutannya itu saingannya udah sama dropshipper yang lain, reseller yang lain, sama distributor dan lain-lain. Jadi kalau ada produk laris kita harus bayar dulu lah, yang penting ditaruh di supplier nggak apa-apa. Saya gaji 830 saya tabung,
kemudian 2 November 2012, 3 bulan setelah saya menikah, dia alhamdulillah, saya waktu itu usia masih 20 Mas. Jadi November 2011 itu saya 19 tahun, terus jualan setahun, kemudian alhamdulillah bisa menikah, rezekinya mungkin mau menikah. Terus November 2012 setelah menikah saya resign totalitas full jualan dari rumah sejak 2012. Awalnya dari seorang dropshipper. Jadi mungkin ini yang nggak tahu ya, kayaknya teman-teman yang kenal saya Mas Willy itu sudah kayak ghost atau apa, padahal dulu juga dropshipper gitu kan. Kayaknya materi Mas Willy ini nggak cocok buat dropshipper loh. Saya ini juga berawal dari seorang dropshipper, walaupun suppliernya adalah orang-orang yang saya kenal. Karena apa? Kalau orangnya kenal kan bisa bayar belakangan atau bawa barang dulu, ya. Sedangkan kalau suppliernya yang di marketplace kita udah nggak kenal, nggak bisa bayar belakang, akhirnya gaji cuma 830, jualan paling sehari dapat berapa gitu, dapat berapa, kemudian mana bisa untuk nandu atau nimbun orderan banyak-banyak. Alhamdulillah dibantu sama supplier, bahkan sampai awal buka toko itu saya masih disuplai sama supplier. Ada supplier yang ngasih sekian juta dalam bentuk barang, kemudian bayarnya tiap pekan. Terus ada supplier yang di 2015 tuh ngasih setiap ambil barang 30 juta. Jadi banyak banget dari awalnya seorang dropshipper, kemudian jadi reseller, terus berapa dari 2016-2017 saya naik jadi distributor, kemudian 2019 kemarin saya bikin brand sendiri. Jadi bukannya bisnis online itu teman-teman jangan menurut versi saya, tapi ini kembali ke pilihan teman-teman, baiknya tidak terus menjadi seorang dropshipper, tapi naik kelas, bisa boleh menjadi reseller, distributor, business owner, dan punya tim, kemudian brand owner ya. Saya punya brand celana Sirwal, jadi kita bikin celana di atas mata kaki ya Sirwal, tapi model yang modern gitu. Jadi nggak model-model yang lebar-lebar, agak cenderung yang slim fit untuk orang yang badannya kecil kayak saya gitu. Bikin brand ya seperti itu. Jadi kenapa kemudian harus naik kelas? Jadi begini teman-teman, kelemahannya ketika kita menjadi seorang dropshipper terus kita harus pintar riset produk. Ya, riset produk, dan produk itu kadang ada masa satu rate-nya, atau kadang produk itu kok udah nggak menghasilkan sebanyak kemarin. Kita harus ganti. Kemudian ganti lagi. Saya udah ngalamin lama sekali seperti itu. Ya. Apalagi ketika mainan barang import. Jadi saya dulu awalnya jualan herbal dan barang import. Ya. Yang bertahan sampai sekarang adalah herbalnya. Jadi distributor herbal beberapa brand. Yang barang import gonta-ganti. Dan nggak repeat order. Sedangkan kalau herbal, alhamdulillah repeat order. Dan itu produk-produk yang saya suka. Ada yang 10 hari sekali, ada yang 1 bulan. Jadi saya senangnya jualan herbal seperti itu. Ya. Nyambung juga sih sama farmasi gitu. Walaupun farmasi kimia. Repeat ordernya tinggi ya. Repeat ordernya tinggi. Kemudian pas COVID kayak gini, Masya Allah, baru kan buat pedagang herbal juga gitu. Orang sadar kesehatannya tinggi gitu. Kemudian alhamdulillah saya kira di produk saya yang contohnya ada produk program hamil, saya kira orang menunda hamil. Malah ternyata banyak yang mungkin merasa ini mumpung cuti nih, kan kayak kerja di rumah kayak cuti nih. Malah banyak yang pengen mempositifkan diri gitu. Jadi saya malah menyarankan teman-teman banyak anak banyak rezeki kayak Mas Awan. Ya, jadi benar, setuju. Ya, setuju gitu kan. Jadi saya kira ternyata di program hamil banyak yang menunda, ternyata malah Masya Allah orderan bulan ini, di awal bulan ini, bahkan sampai ke hari ini itu lebih bagus dari bulan-bulan sebelumnya. Mungkin karena work from home nggak capek pada program kali. Iya. Maaf ya, ini masih dalam bisnis kami, salah satunya memang mempositifkan para istri ya. Jadi menghamilkan, bukan menghamili, maaf ya, ini menghamilkan para istri ya. Jadi coronanya negatif, istrinya positif gitu. Positif gitu. Nah, itu jadi ini sharing aja.
Kemudian kelemahannya kalau kita jadi distributor, kalau teman-teman nggak hati-hati nyari produk yang kompetisi atau distributor resellernya nggak banyak, itu biasanya terjadi perang harga dan perang bonus, terutama di marketplace. Jadi pada produknya mungkin harganya masih sama, tapi perang bonus, ya perang bonus misal yang ini bonus ABC ya, yang ini bonus DEF, banyak-banyakan bonus, itu kalau harganya bagus, nggak perang harga. Tapi kalau perang harga, biasanya cutting price, ngejar poin, ya produk-produk MLM biasanya seperti itu. Gitu. Ya, jadi itu. Tuh ada tuh, Pak Awan, di kolom komentar ada. Oh iya, saya mendukung program Pak Awan. Berani. Iya. Baik, ya. Tadi kan sempat bilang tuh Mas, pelatihan-pelatihan udah enggak dulu. Terakhir kapan tuh ngadain? Nah, terakhir Maret kemarin. Jadi di Jakarta saya ada pelatihan. Ke pas itu sebenarnya udah ada pengumuman lockdown ya. Cuma hari Ahadnya itu saya baru pulang ke Jogja. Alhamdulillah ini udah 2 minggu, jadi aman ya, tidak. Ya, nggak apa-apa. Jadi itu sih. Nanti saya sharing sedikit apa sih yang biasanya saya fondasi dasar untuk optimasi di marketplace-nya, biar teman-teman nanti punya gambaran polanya seperti apa. Kalau di pelatihan kan memang prakteknya ya, jadi saya cenderung nungguin, lihat langsung gitu. Nah, itu sih maksudnya insight dulu biar teman-teman punya semangat untuk menjadi seorang brand owner. Oh ya, kelebihannya brand owner tuh harganya di setting sendiri teman-teman. Jadi saya mau ambil untung berapa ya terserah saya selaku pemilik brand. Selama itu wajar, pasar saya nerima, saya tinggal cari orang-orang yang memang mampu membeli produk saya gitu ya. Kayak Apple itu loh, jualan laptop di atas 10 juta, HP di atas 10 juta. Tandanya apa? Dia tinggal cari aja orang yang mampu beli di harga di atas 10 juta. Iya. Kekuatan brand nomor 1 ya di dunia menurut brand produk ya itu masa Apple gitu. Nah itu saya juga pengen kalau orang beli celana saya ya orang-orang yang mampu beli celana di harga 250.000. Tapi saya berani jamin kualitasnya, berani jamin boleh retur, boleh ganti warna, ganti ukuran itu. Jadi kalau teman-teman pengen jualan mahal di sosial media maupun di marketplace harus ada nilai tambah. Supaya nggak perang harga harus ada nilai tambah. Salah satunya kalau di produk fashion kami, kita bisa itu tadi, free return, ganti ukuran, ganti warna, gitu. Itu salah satunya yang mungkin kalau ngambil marginnya terlalu kecil, orang akan takut ngasih garansi seperti itu. Kalau saya marginnya di atas 100.000. Gak enak ngomongin pulangnya berapa mas, jangan. Ntar ketahuan jadinya. Ketahuan. Kalau mau makan aja silahkan. Tapi minimal adalah. Oke. Ya itu jadi terus kelemahannya kalau jadi distributor reseller, kita itu udah di setting harganya. Harga eceran terendah kita itu udah beredar lah di pasaran, orang tahu harganya di kisaran angka sekian. Itu kelemahannya kalau jadi reseller dan distributor. Ya, cuma bagusnya kita nggak perlu riset produk, nyari produk apa yang bakal laris, modelnya kayak apa. Udah ngikut pusat aja, ya dikasih reseller pusat, diajari pusat, ya. Makanya saya masih ada yang jadi distributor, yang dikasih ilmu dari pusat. Saya juga jualin mereka juga bantu kami juga punya brand. Jadi kayak gitu. Itu sih motivasi perjalanan dari dropshipper sampai brand owner gitu kan. Iya. Itu cukup panjang juga ya. Dulu biar teman-teman, ini Mas Belly siapa sih, mungkin ada yang nggak tahu gitu kan. Iya. Memang jarang sih YouTube-nya baru dikit tutorialnya ya. Nah, mungkin habis ini bikin YouTube nih habis ini. Ada mas tutorialnya baru riset kata kunci, boleh teman-teman akses di Wiliantanoyo, itu ada beberapa tutorial riset kata kunci dan penamaan toko yang bagus untuk biar muncul di hasil pencarian itu ada. Ya. Oke.
Ya, toko Oke, mungkin mau toko online saya ya? ada 4 ya itu. 4. Ada 4. 1 fashion, 3 herbal. Oh, yang herbalnya lebih banyak 3 ya? Ya, yang repeat order. Jadi kita Ya. memang harus jaga-jaga, Mas. Jadi kadang-kadang produk tertentu itu di bulan tertentu itu ada yang stabil, ada yang naik, ada yang menurun. Nah, masuk fashion ini kita ciptakan untuk momentum bulan Ramadan gitu. Jadi dalam Iya. ya seperti itu. Benar-benar. Ada digital agency, jadi kita kerjasama bikin brand, bisnis-bisnis lokal. Teman-teman saya optimasi secara online. Jadi ada 5 yang saya handle. Selain Patok Online, 1 digital agency membawai beberapa produk, gitu, beberapa bisnis. Nah, kalau pelatihan banyaknya apa tentang apa biasanya? Kalau saya lebih ke marketplace-nya sih, Mas. Oh, marketplace. Yang nanti tak jelasin karena mudah, gitu kan. Jadi Iya. pula pun bisa. Dan saya juga berawal salah satunya dari situ, selain dari SEO, dari marketplace juga. Oke. Ya. Oke. Terus Kenapa? lanjut ke slide. Ya, boleh lanjut ke slide. Saya tampilkan ya, teman-teman. Ya. Ya, saya tampilkan slide-nya ya. Ya. Oke. Itu slide-nya. Ini slide-nya mau digedein atau biar gini aja ya, Mas ya? Kalau nanti ketutupan saya besarin aja. Maksudnya di itunya, tampilannya. Tampilan itu atau biar gini aja ya? Dipencet aja, Mas, slideshow-nya. Soalnya tadi saya coba hilang ya sayanya. Oh iya. Sayanya hilang, Mas. Sayanya hilang. Jangan. Oh, hilang ya? Gini aja, wis. Oh, ya udah. Gini aja, nggak apa-apa. Baik, teman-teman, saya akan sharing pola jualan laris di marketplace ya. Masih hilang, Mas? Hah? Masih hilang? Di saya udah enggak, Mas. Masih hitam ini? Saya hitam. Bukan. PPT-nya hitam. Padahal udah saya balikin. Oh, udah ya? Coba. Saya udah mode slide-nya udah saya ganti. Bisa di ini aja nggak? Share screen ulang ya? Ya, saya close ya. Ya. Ya, Mas. Coba, Mas. Oke, udah ada. Sip. Oke. Baik, teman-teman, kita mulai materi tentang pola jualan laris di marketplace. Mungkin banyak teman-teman mengenali saya dengan nama Juragan Marketplace ya. Jadi itu nama buku saya. Jadi saya nulis buku Juragan Marketplace. Ini yang versi reborn, yang terbaru. Jadi kalau ada update dia masuk, udah ada linknya di sini. Update tampilan tutorial di sini. Ya. Dan saya bekerja sama dengan Billionaire Stock untuk menyajikan tema marketplace, tema jualan marketplace yang tanpa tools dan tanpa fake order ya. Jadi unique selling point saya itu 2. Kami jualannya tanpa tools, upload manual, dan tanpa fake order. Jadi kita nggak ngorder barangnya sendiri untuk naikin rating ya. Jadi di order 1 isinya 1.000 kita nggak pakai cara-cara seperti itu ya. Itu kalau pelatihan saya ya jargonnya itu no fake order, no tools. Kita gunakan cara-cara manual, cara-cara yang gratis ya, yang nggak perlu bayar-bayarnya cuma untuk biaya iklannya aja. Kita nggak jualin tools juga ke teman-teman karena saya orangnya juga tidak pakai tools, uploadnya manual pakai tim ya. Jadi toolsnya namanya apa? Tim. Tim yang mengupload produk saya, mengoptimasi produk saya. Nah, sebelum teman-teman masuk ke materi, saya akan menjelaskan 2 hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Kadang itu ketika melihat seseorang yang bisnisnya banyak, orang itu hanya fokus dengan apa yang dia dapatkan sekarang, ya, bukan apa yang dia alami dulu, ya, dan dia hanya fokus terhadap apa yang dilakukan dan itu yang terlihat, ya. Jadi ada 2 hal yang mempengaruhi kesuksesan, teman-teman.
Ya, yang pertama adalah faktor yang terlihat dan faktor yang tidak terlihat. Ya, sebuah benda jatuh itu dipengaruhi oleh gravitasi dan orang yang menjatuhkannya. Nah, kadangkala orang hanya fokus ya kepada yang menjatuhkannya saja, yaitu manusia. Tetapi tidak fokus terhadap si gravitasi tersebut. Nah, makanya kalau melihat seseorang itu jangan bertanya, kamu punya apa? Kamu udah punya mobil, rumah, dan lain-lain. Mobil, rumah, kemudian harta itu hanya efek samping dari usaha kita. Tetapi kalau yang nggak kelihatan usaha dia seperti apa, ya kemudian mungkin dia punya hal-hal yang dirahasiakan, itu yang harus teman-teman gali. Ya, jadi saya kalau ketemu guru-guru saya tuh tidak nanya punya berapa usaha, punya berapa ini, tapi apa rahasianya yang tidak kamu lihatkan. Nah, ternyata Mas, rata-rata kalau kebanyakan kita bertanya tentang produknya apa, misal saya jualan produk herbal, terus pada ikutan herbal, gitu kan. Terus cara mainnya gimana? Oh, kalau herbal saya gratis konsultasi pendampingan, ikut. Iklannya pakai apa? Marketplace, jalan, Facebook jalan, Instagram jalan, gitu. Ikut, gitu kan. Modalnya dari mana? Saya dari supplier ngasih barang. Kemudian teman-teman modal sendiri, udah mulai beda. Marketnya, saya garap harga 200 ribuan. Kompetisi dengan harga 200 ribuan. Kemudian tim saya ada sekian, bagian ini, dan ini. Manajemennya kayak ini. Ini adalah faktor-faktor yang terlihat di orang lain, yang dia bisa capai sekarang. Tetapi teman-teman harus ingat bahwa masih ada faktor yang tidak terlihat, ya, yaitu apa? Di sini ada faktor doa, ada faktor rezekinya teman-teman, rezekinya istri, anak, tim kita, supplier, produsen, partner, ya. Kemudian faktor ibadah. Nah, saya punya guru itu juga dia kuat banget, ya. Ibadahnya kuat, sedekahnya kuat, dakwahnya juga bagus, ya. Itu Masya Allah rezekinya lancar gitu kan. Dan saya punya teman juga, dia bisnisnya nggak pinter-pinter amat ilmunya, tapi terpaksa sugih, terpaksa kaya. Sering ketipu, tapi uangnya turah-turah gitu ya. Mungkin itu amalannya gitu. Kemudian jangan ada masalah ke orang tua, ridho dari pasangan, punya perasaan positif, punya pikiran positif terhadap takdir Allah. Ya termasuk corona ini harusnya kita berprasangka positif. Kalau saya malah alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah bisa di rumah, nggak pergi-pergi dulu, memperbaiki toko, nemenin teman-teman toko, bisa belajar di rumah sama anak, ya. Kemudian faktor yang tak terlihat lagi, kebahagiaan tim, konsumen, supplier, dan partner. Ya, jadi karena duitnya dari konsumen, maka kita harus menyajikan produk-produk terbaik untuk konsumen. Jangan sampai kita didoakan bangkrut sama konsumen karena produk atau layanan toko kita yang jelek. Ya, jadi harus hati-hati. Ya. Kemudian saya kasih lagi, kenapa masih menggunakan marketplace? Karena buat teman-teman yang belum, ini adalah momen yang tepat. Banyak mall yang tutup, kemudian orang mau belanja online tapi takut ketipu, ya solusinya marketplace. Ya. Dan yang belanja online sekarang itu adalah orang-orang elit, ya, menengah ke atas yang pada kerja di rumah, dia kemudian mampu beli barang. Terus marketplace ini mudah, teman-teman tidak perlu keahlian membuat website, ya, setting ongkos kirim, semua udah disediain dari marketplace. Dan aman, ya, transaksinya lebih aman karena dijembatani oleh marketplace, bisa jualan 24 jam, kemudian tempatnya juga nggak perlu mikirin tempat, ya, stoknya mau ditaruh di mana, harus punya, nggak, secukupnya aja, modal juga secukupnya, ya, punya laptop, barangnya teman, nanti kalau laku minta komisi ke teman, itu bisa. Nah, cuma kadang gini, kelemahannya orang mau masuk ke marketplace tuh takut kalau jualan di marketplace tuh perang harga, terus red ocean tuh saling
makan-memakan, banting-bantingan harga, terus akhirnya untungnya sedikit. Sebenarnya kalau terjadi perang harga, red ocean, untungnya dikit, itu adalah salah dari para penjualnya yang men-setting kenapa kok ngambil untungnya sedikit. Kalau orang itu sudah tinggal jalan satu-satunya, yaitu banting harga, tandanya adalah ilmu dia tidak up to date. Ilmu dia perlu di-upgrade. Ya. Bahwa banting harga itu bukan satu-satunya solusi jual untuk bisa laris di marketplace. Ya. Teman-teman harus benahin dulu. Ya, yang pertama contohnya jangan jualan ke semua orang. Kata kuncinya dipilih, ya. Jangan asal pasang kata kunci. Ya, karena itu salah satu yang menentukan orang masuk ke toko kita di marketplace. Kemudian punya standar minimal keuntungan. Jadi satu kali bungkus barang itu teman-teman udah langsung tahu untungnya berapa. Ya, kalau di kami standarnya 35.000 ya. 30 sampai 37.500. Jadi 30.000 itu bersih ya. Udah termasuk biaya iklan di marketplace. Ya, kalau bisa ya lebih banyak. Jadi satu kali tim saya bungkus, saya tuh udah tahu misal ada bungkusan 100 gitu. Berarti 100 kali 30.000. Misal kayak gitu. Jangan sampai untungnya cuma 1.000, bungkus 1.000, akhirnya 1.000 kali 1.000. Capek nanti ya. Jangan-jangan bisnis kita hanya senang packing, bukan senang untung. Nah, itu hati-hati. Terus kita bahas biar teman-teman tahu produknya itu cocoknya dijual di mana. Nah, sebelumnya saya jelasin perbedaan marketplace Google dan Facebook, Instagram. Jadi saya juga menggunakan semuanya. Iklan Facebook juga, Instagram juga, Google iya, marketplace iya. Jadi kalau di marketplace itu seperti mall. Ya, jadi mall tetapi online. Sedangkan kalau Google, teman-teman seperti buka toko di jalan yang ramai. Misal kalau di Jogja itu Jalan Malioboro. Nah, ramai atau tidaknya pengunjung yang ada di toko dan di mall itu tergantung orang yang masuk ke dalam jalan yang ramai dan mall yang ramai itu. Makanya kita harus menggunakan Facebook dan Instagram ya. Karena Facebook dan Instagram itu ibarat sales door to door gitu kan. Sales door to door. Yang nawarin orang dari HP ke HP, tetapi HP-nya harus tertarget ya. Kalau mall ini ya mall online, ini marketplace ya. Terus kalau toko di jalan ramai, ini Google. Harus cari kata kunci yang ramai. Sama, marketplace juga harus cari kata kunci yang ramai. Kalau kata kuncinya menurun, orderannya juga bisa menurun. Itu kelemahannya kalau di marketplace. Ya, makanya perlu sales door to door, namanya Facebook dan Instagram. Supaya bisnisnya teman-teman bisa toko online-nya lebih dari 1, omsetnya bisa di atas 100 ya. Seperti itu. Kalau menggunakan satu media doang, biasanya bergantung dengan kata kuncinya itu ramai atau tidak kalau di marketplace dan Google. Kecuali teman-teman sering ikut flash sale. Itu pun kan karena kita numpang di orang, kita harus ikut aturan, kita nggak bisa flash sale setiap hari. Nah, itu kemudian optimasi yang pertama. Kalau pengen jualannya laris di marketplace, produknya harus cocok dijual di marketplace, harganya juga cocok. Ya, makanya nanti kita tes dulu ya. Ini sebentar saya kalau mau praktek sebentar saya cabut share screen-nya dulu ya Mas Ilham. Oke. Saya mau beralih ke Google Chrome dulu biar nunjukin cara riset produk yang laku di marketplace itu seberapa gitu. Ini saya buka Google Chrome baru ya Mas ya? Iya, buka baru aja, buka tab baru. Buka tab baru tapi di desktop satunya ya? Iya, ditarik ke atas, tarik ke layar yang sebelah. Oke, berarti saya.
Saya cari yang oke. Sebentar ya teman-teman, sahabat biar dapat ilmu praktek juga. Iya, betul. Nanti kalau dengerin saya cerita kan mengantuk. Nah, udah keluar. Oke, saya tampilkan sekarang ya. Kita cek di shopee.co.id. Nah, oke. Ini Shopee-nya netral ya, saya dalam kondisi tidak login. Nah, misal saya dapat supplier kawat bronjong. Kawat bronjong itu bahan bangunan. Saya mau cek kawat bronjong ini cocok dijual di marketplace atau enggak. Nah, teman-teman cukup searching aja di sini produk yang teman-teman jual. Ya, misal saya mau jualan kawat bronjong. Nah, di sini udah muncul produk-produk yang dijual. Sambil kita tunggu loadingnya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat tidak ada kawat bronjong yang laku di marketplace. Padahal harganya terjangkau 85.000. Kan kita bisa 85.000 beli kawat bronjong, kok nggak ada yang laku? Ya, kita sortir terlaris juga nggak ada yang laku. Ya. Tandanya apa? Tandanya produk ini tidak cocok dijual di marketplace. Ya, jadi tidak cocok untuk terjadi transaksi di marketplace, tapi bisa transaksi di WhatsApp. Lalu cocoknya di mana, Mas? Coba teman-teman buka google.co.id, lalu coba searching kawat bronjong spasi kotanya. Misal saya pengen beli kawat bronjong Jogja kalau saya di Jogja. Nah, di sini akan muncul kawat bronjong Jogja. Ya, dan biasanya di sini ada iklan ya. Ada iklan Google ini kok pas nggak ada ya. Jadi biasanya kalau saya pas pelatihan di atasnya ada 3 iklan, di bawah ada iklan juga. Kemudian di sini ada yang menggunakan marketplace sebagai tempat numpang. Jadi teman-teman numpang di marketplace untuk pajang produk, transaksinya di WhatsApp. Itu salah satu caranya dengan kayak gini. Jadi numpang situs yang sudah tenar. Nah itu nanti teman-teman coba cek kawat bronjong Jogja di browsernya masing-masing. Setahu saya ada iklannya. Berarti tandanya produk ini cocoknya dijual melalui Google. Ya, kalau lewat marketplace berarti tidak. Terus yang cocok di Facebook, Instagram apa, Mas? Ya teman-teman cek aja ya, seringnya dapat iklan apa di Facebook sama Instagram. Nah itu produk yang biasanya cocok dijual di Facebook dan Instagram. Terus kalau pengen tahu teman-teman bisa laku seberapa banyak di marketplace. Nah, misal teman-teman mau jualannya gamis gold trip, ya tapi ada yang request materinya banyakin fashion, Mas. Oke, saya kasih contoh yang fashion. Ya. Nah, misal saya punya produk gamis wall crepe nih. Nah, gamis wall crepe ini saya mau jual harga 500.000. Laku nggak di Shopee? Nah, setelah searching gamis wall crepe, teman-teman sortir angkanya jadi minimal 500.000. Ya, batas harga di pojok kiri bawah ini. Teman-teman ya, ketik 500.000 sampai 600 lah. Dasar tinggi-tinggi. Saya mau jualan gamis harga 500.000. Kira-kira laku berapa? Wow, nggak ada yang jual ya. Wally crepe coba, wally crepe. Harga yang saya mau jual harga 500.000, Mas. Laku nggak? Ya, teman-teman cek. Teman-teman cek. Batas harganya 500.000. Nah, itu dicek laku berapa.
Kalau cuma laku satu, berarti pasangnya juga cuma satu. Nah, di sini yang harga di atas 500 lakunya 7. Ya, kita sortir terlaris, nggak ada yang laris. Artinya apa? Yang 5 tadi berarti bukan penjualan bulan ini. Kalau yang disortir terlaris itu adalah biasanya di sini terjual sekian per bulan. Itu artinya penjualan bulan ini. Jadi tandanya kalau kita mau jualan gamis, Wally Cap harga 500.000 itu tidak di marketplace, teman-teman. Itu pakainya sosial media, endorse, paid promote. Nah, itu teman-teman bisa jualan yang 400. Terus baiknya jual berapa, Mas? Nah, ini teman-teman turunin deh. Ya, misal 200.000 sampai 300.000 misal. Ya. Nah, gini. Kita cek yang terlaris di angka 200 sampai 300 itu berapa? Nah, ternyata satu ya, satu ya. Kemudian ini banyak Wolipe bukan ya? Oh ya, 17. Ya, 17. Berarti kalau jualan di harga 200-an itu kemungkinan lakunya adalah ya sekitar ini 17, 10, 10 ya 50 pieces lah gitu. Ya, karena kita total kalau ini semua pembelinya cocok sama modelnya produk kita bisa dapat ya 10 sampai 50 penjualan. Kalau pengen lebih banyak, turunin lagi harganya coba 100 sampai 200.000. Nah, itu cara ngecek produk kita itu cocok dijual di marketplace atau tidak dan di harga berapa. Ini caranya kayak gini, teman-teman. Pola riset jualan di marketplace. Nah, ini mulai ada. Oh ya, ini karena masih awal bulan, jadi penjualannya masih di angka belasan ya. Ini 15, 10, 10. Nah, kayak gitu. Di harga 100. Dan mungkin kalau katun Jepang mungkin lebih laku ya, karena ini Wally Crepe memang bahan yang ada khusus, agak khusus, nggak semua pakai. Jadi itu yang optimasi yang pertama. Jadi produknya memang cocok dijual di marketplace dan kita tahu pasarnya seberapa banyak pembelinya dan harga yang kita patok untuk ngambil keuntungan itu jelas. Terus optimasi yang kedua, ini slide-nya saya pakai ini aja, adalah teman-teman kalau jualan di marketplace jangan asal jualan. Di marketplace itu banyak penjualnya, harus analisa kompetisi ya. Cara analisa kompetisi gimana, Mas? Caranya gini, teman-teman. Jadi teman-teman cek di produknya teman-teman. Misal di sini saya mau jualan racun tikus. Nah, ya, gimana racun tikus saya biar bisa bersaing dengan racun tikus yang murah-murah, gitu kan? Nah, di sini kita sortir terlaris. Kita cek racun tikus yang laris itu harga 3.500 sampai 4.000. Sedangkan racun tikus saya harga 27.000 paling murah. Gimana saya bisa jualan di pasar yang bisa ngambil pasar orang yang mau beli racun tikus harga 27 sampai 54.000. Nah, silakan teman-teman cek di kompetitor itu kelemahan dan keunggulannya apa. Jadi kalau mau merebut pasar kompetitor kita harus memberitahu tekan kepada pembeli bahwa di kita itu seperti ini loh. Di aku itu lebih mahal, tapi kalian dapat ini, dan ini daripada daripada toko sebelah. Nah, caranya gimana biar ketemu solusi yang banyak dicari pembeli? Lihat saja di testimoninya kompetitor kita, apa yang menjadi komplainnya para pembeli kita. Biasanya kalau fashion itu jahitannya, kemudian salah ukuran, ya, kemudian warnanya nggak sesuai di foto.
Nah, itu yang teman-teman tulis di deskripsi dan di gambar produk kita. Kita seolah-olah ngomong ke pembeli dengan gambar produk kita dan deskripsi, di saya lebih mahal, tetapi jahitannya saya jamin bagus. Ukurannya pas, kalau nggak sesuai boleh tukar. Warnanya juga sesuai gitu. Dengan yang difoto, kalau nggak sesuai uang kembali. Tapi saya lebih mahal loh ya. Tapi saya jamin produk saya bagus. Nah ini kita cek. Kalau mau jualan racun tikus, kita cek. Ini lukanya para pembeli racun tikus. Ya, contoh, nggak ada tikus yang mau makan racunnya. Berarti tikusnya udah tambah pinter. Tikusnya udah paham bahwa ini racun tikus. Ya, sudah konangan bahasa Jawa nih. Terus racun tikusnya tidak ampuh, tidak dimakan tikus. Berarti tikusnya nggak doyan. Tikus tidak menyentuh satupun. Ya, tidak dimakan sama tikus. Wah, berarti ini kelemahannya kompetitor. Ya, ini berlaku untuk produk-produk yang lain juga ya. Di saya di Herbal juga sama, di fashion saya juga sama. Nggak ada tikus yang mati, malah jadi makanan. Wow, ngeri, tikus sekarang udah antibodinya itu udah kebal racun-racun harga murahan. Gitu. Waduh, tidak original. Tikus udah makan 3 bungkus, racun nggak mempan. Ya, dan seterusnya. Ini lukanya para pembeli yang harus ditutup. Jadi kalau mau jual lebih mahal, teman-teman harus tutup ini. Berikan racun tikus terbaik, jamin garansi 100%, misal tikus nggak makan, uang kembali. Ya, itu saya lebih mahal, tetapi saya garansi 100%, kalau tikus nggak makan racun Anda, uang kembali. Nggak makan loh. Kalau mati nggak berani jamin. Mati itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama kayak rezeki. Ya, hidup mati rezeki itu kita nggak bisa memastikan. Tapi kalau dimakan, kita udah tes dari 10 tikus, semuanya makan. Ya, itu dari hasil penelitian kami. Terus pembeli yang dicari apa? Teman-teman searching aja di kotak pencarian. Nah, biasanya di sini muncul, nah, racun tikus mati kering, racun tikus ampuh. Berarti nanti kasih judulnya apa? Racun tikus ampuh mati kering dan seterusnya. Ya, ini bisa. Berarti yang diinginin pembeli adalah racun tikus anti bau yang ampuh, yang mati kering, mati kering di tempat. Itu kalau mau ngoptimasi di judul, kalau ngoptimasi di foto pakai tadi garansi bahwa ini dimakan tikus gitu. Ya, gitu. Ini salah satu materi fondasi yang sangat sangat penting ya, karena ini udah mainnya kalau kita nggak mengoptimasi judul dan penawaran kita tidak bisa merebut pasarnya pembeli. Ya. Jadi itu salah satu caranya ya, mau di produk lain tinggal teman-teman cari aja penawarannya apa dari kelemahan dan keunggulannya kompetitor. Jadi kita harus tutup kelemahannya kompetitor dan jadi lebih unggul daripada keunggulannya kompetitor. Ya, lebih cepat, lebih tepat waktu, nggak salah kirim dan lain-lain itu lebih bagus. Terus optimasi ketiga, jadi yang pertama tadi produknya cocok dijual di marketplace, optimasi kedua yaitu tentang penawaran. Jadi sebagus apapun produknya, kalau teman-teman nggak bisa ngasih tahu ke pembeli bahwa produknya itu bagus, pembeli nggak yakin untuk beli di produknya teman-teman. Meskipun teman-teman pakai iklan, belum tentu teman-teman closing. Ya, karena kuncinya ada di produk dan offer. Produk yang tadi cocok dijual di marketplace, offer penawaran yang menutup kelemahannya kompetitor, menutup luka pembeli, dan mengungguli kompetitor kita. Kemudian optimasi yang ketiga adalah teman-teman gunakan tampilan toko yang profesional ya. Yang profesional itu seperti apa? Ya, pasang logo dikasih, ya, pasang header, slider ya. Nah, misal nih saya kasih contoh salah satu toko murid saya. Ya. Yang fashion dulu ya, tak kasih contoh yang fashion, jangan nanya
Mas Willy tokonya mana? Bentar ya. Sabar, biar ada yang fashion, perwakilan divisi non herbal. Jadi ini ada logonya ya teman-teman. Jadi logo ini harus dikasih. Kemudian ini juga diisi. Lalu ini dikasih icon-icon ya. Terus kalau model biasanya kalau murid-murid saya itu fotonya itu kayak kayak gini. Jadi dikotakin gitu. Dikotakin terus ada tulisan-tulisannya. Nah, ini model-model gaya murid saya. Biasanya tulisannya banyak. Ya, nanti teman-teman lihat juga. Dan ini foto utama aja yang dikotakin. Supaya apa? Nanti ketika pembeli itu melihat iklan kita itu menjadi mudah diingat. Dan kalau pembeli cocok, meskipun dia scrolling ke bawah, dia nanti ingat bahwa, oh tadi loh, tokonya yang dibingkai warna merah fotonya. Nah, dia balik lagi ngeklik produk kita, terus dia order gitu. Terus aktifkan COD ya, walaupun berat buat teman-teman yang mungkin modalnya masih pas-pasan, karena COD itu berat, nafas kita harus panjang, ya. Saya aja dikasih tahu tim, Mas ini yang ketan di COD ekspedisi ini sekian puluh juta Mas gitu, di atas wait gitu kan, kaget juga kalau tiap ekspedisi COD ya kan nafasnya harus panjang, tapi mau nggak mau sekarang pengennya banyakkan COD. Jadi jangan lupa aktifin COD, kalau di Shopee pakainya JNT. Lalu aktifkan auto reply ya. Auto reply itu kalau kita chatting kemudian bales. Nah, penjual itu bales. Cuma ingat auto reply ini harus kita setting kata-kata yang sering ditanyakan oleh pembeli. Sehingga pembeli nggak nanya lagi. Walaupun nanti tetap akan ngejar, terutama biasanya stoknya ada nggak, dikirim kapan, konsultasinya via apa, warna ini ada atau enggak, gitu. Itu sering. Dan ingat, setelah auto reply, tetap teman-teman bales maksimal 12 jam. Jadi kalau pengen persentase chatnya itu di atas 100, ya, persentasenya chat itu di atas 100, teman-teman chatnya harus berhenti di kita, nggak boleh di pembeli. Kalau kita jadi penjual, ya. Ini kalau pengen 100% harus kayak gitu. Maksimal 12 jam. Nah, kalau pengen 100%. Jadi kalau mau ngoptimasi chatting, ini harus berhenti di kita chatnya. Terus aktifkan kategori, ya ini kayak di atas ini kan kategori diaktifkan untuk mempermudah pembeli. Kemudian ada catatan ini diisi ya, kalau di Tokopedia ada catatan toko, di Bukalapak ada catatan pelapak, itu juga diisi. Yang profesional, keunggulan toko kita itu ditulis di sini ya, di slider sama di sini. Ya, tadi slider. Nah, di slider dan di sini. Itu optimasi untuk tampilan toko secara dasar ya. Lalu optimasi yang keempat adalah di foto produk yang tadi saya jelaskan, di bingkai. Dan jangan lupa riset dulu. Jangan sampai kayak produk saya ini. Ini yang toko herbal saya, Sobat. Tadi saya belum nanyain ke toko herbal. Ini yang contoh toko herbal. Nih, ini performa cat saya 100%. Terus ini ada kategori. Kalau di saya keunggulannya adalah gratis konsultasi dan pendampingan setiap problematika kesehatannya dari pembeli ya. Dan di sini lihat aliran saya kayak gini ya, mazhab saya banyak tulisan. Dan kenapa di bawah ini kosong? Karena ini kepotong sama Big Ramadan gratis ongkir ekstra. Jadi kalau saya nulis di sini itu kepotong ini sama di sini ada tulisan iklan. Nah, ini udah. Jadi kalau model-model saya gambarnya dikotakin, dikasih tulisan banyak, itu wes ya mungkin dia kalau nggak lihat video saya, dia pernah ikut kelas online ataupun baca buku atau kursus online saya. Terus kenapa pasang video itu penting? Nah, ini jangan lupa ketika upload produk dikasih video. Karena apa? Kadang pembeli itu gini, dia setelah searching, misal racun tikus lagi ya,
biarin ini. Ada produknya murid juga. Teman-teman kalau butuh racun tikus boleh dicoba ya. Ramtus ini saya promosikan. Kalau butuh herbal diabetes, program hamil ke saya. Kalau butuh kaos kaki ke murid-murid yang lain. Promosi toko murid ya. Nah, tadi kenapa harus aktifkan COD? Karena di sini pembeli kadang kalau mau beli dia centang yang bisa COD. Dicentang, akhirnya yang muncul di sini cuma yang COD aja. Terus di bawah ini biasanya ada video. Nah, setelah itu dia cari yang ada videonya mungkin. Atau kalau enggak COD-nya enggak, tapi cari toko yang ada videonya. Nah, ini dicentang. Akhirnya pembeli hanya mau beli yang ada videonya. Nah, makanya teman-teman harus upload tuh video ketika upload produk supaya apa? Untuk mewadahi pembeli-pembeli yang ada di yang pengen cari pakai video. Itu kalau dioptimasi foto kayak tadi dikotakin, kasih tulisan, kasih penawaran, terus dikasih video itu optimasi di foto, ya. Terus kalau di deskripsi, ya deskripsinya ada kata kuncinya, jangan lupa yang dicari pembeli, ya yang di judul kita kopas lagi ke deskripsi, kemudian kasih deskripsi singkat padat jelas, berbaris itu satu pesan aja, jangan kayak bikin cerita. Ya kita nggak jualan di sosial media, kita jualan di mall yang orang udah mayoritas dia butuh. Yang penting pertanyaan yang sering ditanyakan taruh di deskripsi kita. Terus hashtag jangan sampai yang nggak nyambung. Itu yang kalau tokonya udah siap, produknya udah siap, lalu baru teman-teman iklankan. Nah, kalau iklan itu teman-teman ada dua untuk mendatangkan traffic adalah iklan di dalam marketplace dan iklan di luar marketplace. Ya, optimasi kelima adalah iklan di dalam marketplace. Kenapa harus iklan? Karena begini teman-teman. Kalau kita mengandalkan optimasi yang organik yang tanpa iklan, contoh yang di bawah ini biasanya acak, gonta-ganti, ya. Yang di bawah sini yang nggak ada tulisan iklan itu biasanya gonta-ganti. Nah, tapi kalau di atas kan udah biasanya habis searching atas sendiri muncul iklan. Nah, kalau kita bisa pakai iklan, kita bisa taruh produk kita sesuai dengan budget iklan kita. Kalau budgetnya lumayan tinggi, biasanya bisa dapat posisi atas. Kata kuncinya sesuai dengan yang ditarget, bisa muncul di posisi atas. Jadi, kalau mau iklan, kata kuncinya harus tepat. Harus kepada pembeli yang benar-benar butuh. Ya, jangan sampai gini. Kadang tuh orang saking pengennya biar produknya cepat dikenal, pengunjungnya banyak, dia jualan misal gamisnya gamis Wally Crab, iklan ke kata kunci gamis kartun Jepang. Ya, biasanya pembeli yang beli gamis kartun Jepang, kalau ditawarin bahan lain, belum tentu mau, ya. Akhirnya apa? Iklannya diklik doang, dikiranya gamis kartun Jepang, ternyata gamis Wally Crab, ya. Dan sampai kayak gitu. Terus salah milih kata kunci. Kemudian yang kedua, salah milih pencocokan. Biasanya pencocokan itu apa? Pencocokan itu metode keluarnya iklan. Ya, kalau spesifik itu sama persis, kalau luas itu bisa muncul di kata-kata yang ada depan dan imbuhannya. Di belakang dan depannya itu ada kata-kata atau yang dianggap berhubungan. Ya. Contohnya ini, saya mau beli kop bekam api. Mas, keputus? Oke, teman-teman. Mohon maaf sebentar. Jaringannya Mas Welian terputus.
Jadi kita tunggu Mas Weliannya kembali lagi ya. Kalau saya ada ya suaranya ya. Kalau saya ada kan? Suara saya ada kan? Suara saya ada kan? Woi, woi. Oke, mau giveaway nggak nanti? Giveaway ya. Giveaway-nya apa? Nanti nih saya liatin dulu. Giveaway-nya nanti kita giveaway ini nih. Nanti kita giveaway. Ini teman-teman. Woi. Nah, ini nanti kita akan giveaway ini, oke? Pasti udah pada tahu kan ini apa? Ini apa yo? Ini apa yo? Ini apa yo? Belum keluar gambarnya. Ayo ini apa? Set, 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 set. Sana. Waduh. Saking asiknya, belum dicas. Ternyata udah habis banget. Yang saya malah ini udah hijau, Mas. Belum dicabut. Aduh. Nah, ini tolong di share lagi ya. Yang ya, boleh. tadi kita lagi ngomongin iklan. Aduh. Saya dapat kabar dari Nenden barusan. Ya, malah. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini masuk ke sini lagi. Tadi ngomongin iklan. Ini. Saya kasih contoh daster kaos. Nah, ini adalah salah satu iklan yang menurut saya kemungkinan closingnya kecil. Kenapa kecil? Karena misal saya mau beliin istri saya daster bahan kaos, gitu ya. Terus di sini ditawarin kaos polos. Menurut Mas Ilham bakal beli nggak? Kalau Mas mau beliin pasangannya gitu, misal. Belum sih. Terus di sini belum ada pasangan, Mas. Ya, ketik daster kaos. Promosian, Mas. Di sini Mas ketik daster kaos, ternyata yang muncul kaos polos. Kira-kira beli nggak, Mas Ilham? Enggak. Saya juga sama. Ya. Kenapa iklan kaos polos ini bisa muncul ketika orang ngetik daster kaos? Karena dia menggunakan kata kunci kaos dengan pencocokan luas. Jadi kayak gitu. Cara kerjanya pencocokan, teman-teman. Kalau teman-teman pakai pencocokan luas, ya resikonya kadang-kadang kata kuncinya itu muncul di yang dianggap nyambung sama Shopee ya. Ini di bawah mungkin Mas banyak yang lain, kaos-kaos polos juga. Di bawah sini juga iklan biasanya. Oh, ternyata enggak, baju tidur. Oke, masih masuk. Tapi nanti harus dicoba dulu ya, kira-kira closing atau enggak. Terus misal saya mau beli token listrik. Nah, saya mau beli token listrik, malah ditawarin UPS, electricity, alat penghemat listrik dan kompor listrik. Oke, ini masih nyambung. Kalau UPS sama kompor listrik, ini dia pakai pencocokan luas, karena dia dianggap nyambung sama token listrik, dan kompor listrik ini karena dia menggunakan kata kunci listrik dengan pencocokan luas. Itu cara kerjanya. Karena kalau spesifik, ya kita harus ngetik listrik doang baru muncul. Karena si kompor listrik ini menggunakan pencocokan luas, makanya ketika orang searching kompor listrik, dia mau muncul token listrik, maaf. Jadi harus pintar milih-milih pencocokannya apa, mau pakai apa. Dan saya kalau masih baru pertama belajar, budgetnya pas-pasan, banyakin spesifiknya. Nanti kalau dari spesifik udah menghasilkan, yang spesifik itu boleh teman-teman mulai rubah ke luas. Jadi teman-teman udah ada modal, nanti kalau iklannya kemana-mana itu nggak rugi-rugi banget. Masih ketutup di kata kunci yang closing.
yang nggak closing, dan nanti ada data yang bisa di-download, teman-teman jadikan untuk iklan dengan pencocokan spesifik lagi, terus dibikin luas lagi kalau menghasilkan, kalau enggak ya biarin aja ya. Jadi polanya kayak gitu kalau kami. Terus teman-teman harus bisa tahu bagaimana supaya iklannya bisa jalan 24 jam, dikasih modal harian berapa, kemudian bisa baca data iklan. Kalau yang nyari banyak, yang ngeklik sedikit, mungkin karena posisinya di bawah, atau kalau yang nyari banyak, yang ngeklik banyak tapi nggak closing, biasanya kalau nggak kata kuncinya salah, pembelinya kepo doang, itu produknya nggak disukai, pembeli nggak cocok sama produknya, ya mungkin kemahalan atau nggak ada nilai lebih atau alasan untuk keluar uang lebih banyak gitu. Itu dan seterusnya, itu contoh baca datanya, simple kok. Intinya apa? Yang penting menghasilkan, yang penting untung. Iklan itu untung, masih punya biaya untuk packing, untuk tim dan lain-lain, nggak ribet ya. Dashboardnya iklan marketplace itu nggak banyak-banyak amat kok, nggak kayak Facebook Ad harus CTR, harus cost per lead, harus ya dan lain-lain ya. Kalau Google ada konversi dan lain-lain, nggak, marketplace gampang kok. Cuma itu aja, dilihat, dicari CTR ya, angka klik ke iklan kita, omset dan seterusnya, nggak banyak yang dibaca. Dari situ aja udah bisa diputusin. Terus optimasi selanjutnya, jadi saya tadi di awal udah cerita kalau jualan di marketplace akan ada angka mentoknya. Karena apa? Dia berdasar pencarian. Kalau pencarian naik, dia naik, biasanya orderannya. Kalau pencarian turun, orderannya biasanya turun. Makanya teman-teman jangan lupa gunain sales door-to-door-nya yang namanya Facebook dan Instagram. Ya, jadi gunakan Facebook Ads, Instagram Ads ke website kita, supaya dia direkam oleh pixel, ditandai sama Facebook dan Instagram, bahwa orang ini tertarik dengan produk kita. Ya, kemudian dari website itu dikasih pilihan, mau pakai ke WA atau ke marketplace atau ke form, ya terserah nanti cara main Facebook Ads-nya seperti apa. Dan kita juga bisa minta tolong ke Facebook dan Instagram, ya satu perusahaan, data-data customer yang order di marketplace kita upload ke Facebook, minta tolong, hai Facebook, tolong carikan saya manusia-manusia seperti ini yang pernah belanja di toko saya di Shopee atau di marketplace yang lain. Ya, tolong carikan. Nah, itu bisa minta tolong, namanya look alike audience. Di kami juga pakai audience, custom audience dari pembeli di marketplace. Ya, jadi supaya apa? Cari pembelinya lebih gampang. Yang masuk ke marketplace lebih banyak. Itu. Cuma kami lebih senang kalau closingnya di WhatsApp dan nggak COD sih, alias cash. Duitnya biar cepat. Tapi ya nggak apa-apa kalau main COD atau di marketplace kami ada. Ya, kemudian gunakan Facebook dan Instagram yang organik, ya konten itu penting. Dan jangan lupa buat video-video YouTube ya. Saya kasih challenge ke tim CS saya untuk bikin video YouTube. Jadi misal cara minum produknya, kemudian tips untuk diet, tips untuk diabetes, program hamil dan lain-lain, itu di YouTube. Nanti di YouTube dikasih link ke marketplace dan ke website dan ke WA. Ya kalau WA, tapi WA-nya udah di website. Supaya apa? Ya kita tidak kekurangan pengunjung, kita tidak kekurangan orderan. Atau misal marketplace tutup, kita masih punya Facebook, masih punya Instagram, masih punya website, masih punya YouTube, masih punya database, kita nggak khawatir. Ya, karena saya udah ngalami modal 3 juta buka di Rakuten, Rakuten tutup balik ke Jepang. Ya alhamdulillah saya masih punya website, database, dan Facebook, Instagram, dan lain-lain. Ya, jadi optimasi yang setelah iklan di dalam, iklan di luar. Kemudian kalau sudah, jangan lupa customer service-nya juga harus bagus. Ya, chatting cepat dibalas, kemudian yang udah pesan tapi belum bayar itu dijapri, di WhatsApp, bahkan sampai di telepon. Ya, kemudian kalau udah bayar, udah dibayar, nomor resinya dikirim lewat pesan, lewat WhatsApp gitu. Kemudian dipantau terus barangnya udah nyampe belum, disuruh nyimpen kontak kita, dikasih voucher kalau mau
beli selanjutnya itu supaya pembelinya repeat order ya. Jadi itu teman-teman, optimasi polanya. Saya ulangi, yang pertama produknya cocok dijual di marketplace, kemudian tokonya siap ya, produknya udah siap dengan kata kunci dan foto yang dioptimasi, lalu video jangan lupa dipakai, kemudian gunakan iklan di dalam marketplace, kemudian gunakan iklan dari luar, dan optimasi customer service dan database-nya teman-teman. Ya, itu ringkasannya. Baik, Mas Ilham, udah silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ayo kita tanya jawab sekarang ya. Ya. Oke, ayo teman-teman yang mau bertanya tentang materi kita malam hari ini. Dan pola ini kami terapkan untuk baik fashion maupun herbal sama, ya. Ya. Di klien juga sama. Jadi kita cari media yang cocok buat produk ini apa. Nah, klien kami kan juga partner kami macam-macam, tidak cuma fashion dan herbal. Gitu. Polanya sama. Oke. Yuk teman-teman yang mau bertanya, boleh. Apa dari atas ya? Kayaknya tadi di atas sudah banyak. Coba di saya nggak keluar, chatnya udah hilang. Bentar, lihat di HP. Oh, udah. Dari pertama tadi kita live, Mas. Ya, saya coba cek di HP bentar. Coba di HP, Mas. Oh, ternyata kalau lewat HP gimana, Mas, cara jualan di marketplace? Wah, pertanyaannya singkat, jawabannya 25 SKS. Iya, banyak banget ya. Sama. Gampang, tinggal dibuka aja tokonya. Install aplikasi marketplace atau buka website marketplace, buka toko, upload produk, dioptimasi kayak tadi, terus diiklankan gitu. Ya, kalau produknya dari mana, Mas? Ya dari tetangga. Kalau saya dari tetangga, teman-teman ahlul workshop ya. Jadi kalau pengen dapat supply yang bagus tuh sering ikut workshop. Ya, jadi ahlul workshop teman-teman. Karena kalau workshop itu kualitas orangnya menurut saya top. Karena mereka berani investasi untuk belajar harga jutaan ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Jawabannya panjang tapi saya jawab singkat juga. Kalau ini cara ngiklan sama cara ngiklan di HP juga panjang ya? Enggak, bisa singkat Mas. Jadi bisa. Kalau pakai aplikasi nggak bisa, bisanya pakai seller, masuk browser entah Google Chrome, kemudian Opera atau Mozilla atau bawaan HP, teman-teman masuk seller.shopee.co.id, kemudian login. Nanti di situ teman-teman repotnya kalau di HP harus zoom in dan zoom out. Teman-teman zoom in ya, diginiin, dijembeng ya, bahasa Jawa nih, di zoom in, klik iklanku, kemudian iklan kata kunci, lalu tambah kata kunci baru, pilih satu produk untuk diiklankan, kemudian tambah kata rekomendasi, dipilih-pilih yang cocok dengan produknya, lalu kemudian tambahin kata kunci, tambah kata pencarian, lalu kemudian setting pencocokannya. Saran saya kalau masih pemula jangan pakai luas, pakai spesifik dulu. Kemudian setting biaya per kliknya, setting kasih modal harian 25.000 biasanya kalau kami. Ya, nanti bisa dinaikin pelan-pelan, yang penting iklan jangan 24 jam. Kemudian baru periode iklan jalan 24 jam, kecuali kalau saat di kami libur Idul Fitri saja, Idul Adha tetap iklan jalan. Tanggal merah juga saya udah lupa kalau besok Jumat libur ya. Karena toko online kami liburnya cuma Lebaran aja biasanya, sama hari Ahad. Tapi hari Ahad iklannya jalan. Baru aktifkan iklan, dah itu caranya. Oke. Pak, cara singkat, nanti diulang lagi videonya kalau lupa. Ya, betul. Bisa diulang nanti habis beres ini videonya. Ini selanjutnya. Kalau banyak yang nanya tapi jarang repeat order, masalahnya apa katanya? Produknya itu memang tipe repeat order enggak? Jangan-jangan produknya kain kafan. Ya. Kalau saya juga bingung, Mas, optimasi penjualan kain kafan biar repeat order gimana, Mas? Waduh, saya mau doa juga nggak enak. Banyak orang mati.
Ya Allah, akhirnya ada yang mati, beli kain kafan saya, gitu kan, gak enak, gitu kan. Karena produknya harus repeat order, ya. Kemudian repeat ordernya per berapa hari atau bulan. Kalau herbal kan enak, habis herbalnya dia repeat order, ya. Tapi tergantung herbalnya ya. Kalau herbal yang langsung menyembuhkan terus dia udah sembuh biasanya nggak beli lagi gitu ya. Ya udah positif misal di saya ya dia udah nggak konsumsi lagi. Ya. Tapi kalau belum berarti memang bisa repeat order. Nah kalau fashion mungkin teman-teman harus tahu orang beli fashion tuh tiap bulan berapa kali sih? Ya, saya paling beli celana setahun 3 kali itu pun merek saya sendiri sekarang. Ya jadi harus tahu pembeli itu repeat ordernya kapan. Gitu. Ya jadi dan kalau jangan repeat order bisa jadi kualitas produknya atau kita jarang ingetin pembeli kita, jangan disapa, WhatsApp-nya nggak pernah disimpan, WhatsApp-nya nggak di-chatting lagi, saya hello kayak gitu, komenin WA story, sok kenal sok dekat, gimana teman-teman Putri ini lebih jago lah kalau kayak gitu. Gitu nggih Mbak. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mas, gimana cara optimasi produk yang jualnya banyak dengan produk yang sama? Karena pasukannya banyak. Nah, tadi balik ke materi yang saya ceritakan di awal, kenapa saya bikin brand? Karena itu kelemahannya, kalau mau saingan dengan produk yang udah banyak pasukannya, itu pada endingnya yang saya alami, itu kalau nggak perang bonus, perang harga. Nah, kalau dia nggak perang harga, dari pusat ketat, dia perang bonus. Bonusnya banyak-banyakan. Dan akhirnya iklan di kata kunci merek produk tersebut, itu sampai mentok. Biaya iklan tuh nggak bisa lebih dari sampai maksimalnya dari marketplace itu. Jadi ya salah satu caranya ya perang tadi optimasi kayak awal ya, kata kunci pada judul, kemudian foto, ya kasih keunggulan yang lebih daripada kompetitor, lalu iklannya kalau bisa tampil tampil di atas, itu doang sih. Ujung-ujungnya ya kalau bonus-bonusan itu tadi. Soalnya pembeli itu menang milih. Ya kalau saya dengan harga yang sama, kenapa saya nggak dapat bonus yang lebih besar gitu. Iya, iya, betul. Gitu sih. Oke. Jadi kalau mau ngatasin harga pakai bonus ya. Bonus dan value-nya mungkin ditambahin. Oke, selanjutnya ini kalau ngelapak di marketplace kata kunci yang lebih top chair. Bisa riset teman-teman yang pertama pakai kotak pencarian yang di Shopee itu, biasanya yang muncul di situ itu yang banyak dicari. Kemudian di data iklanku Shopee, masuk ke yang tadi cara iklanku, di situ ada jumlah pencarian. Silahkan pilih yang nyambung. Ya, walaupun pencariannya dikit, pilih yang nyambung. Ya, dengan produk kita. Dan ketika bikin judul itu, jangan mengulang kata yang sama, jangan pakai simbol yang nggak diperlukan. Ya, simbol di marketplace itu yang kepakai cuma garis miring. Ya, yang kebaca sebagai simbol. Yang lain itu kebaca sebagai spasi. Ya, bisa teman-teman cek sendiri. Nah, kemudian jangan gunakan kata-kata yang memang nggak dicari sama pembeli. Ya, nggak dicari itu apa? Misal kayak termurah, terlaris gitu. Padahal nggak ada penjualan di judul ngomong terlaris gitu kan. Jadi realistis pembeli kita itu juga udah pinter-pinter kok. Mau teman-teman tulisi promo semua, termurah semua, mereka tuh udah bisa milih-milih produk gitu. Jadi kata kunci yang dicari aja. Baru kalau ada COD eksklusif dan itu taruhnya di foto aja. Kecuali kata termurah, terlaris, promo itu dicari di kata kunci. Di data iklan tadi muncul. Kalau nggak ada yang ngapain. Mending di foto aja kalau mau promosi gitu kan. Jadi risetnya dua tadi, pakai kotak pencarian marketplace, data iklannya marketplace, di Google juga bisa banyak. Kemudian dirangkai, jangan mengulang kata yang sama, jangan pakai simbol, ya, jangan pakai angka yang memang itu nggak penting, nggak perlu di produk kita. Intinya di kata kunci 100 karakter itu harus diisi kata kunci yang memang dicari oleh pembeli. Gitu. Itu sih Mas, kalau
Sama di hashtag juga sama, pakai kata kunci. Jangan pakai kata kunci yang nggak nyambung dengan produk kita. Itu nggak bagus buat optimasi yang organiknya. Oke, selanjutnya. Mas, kalau dropship di Shopee gimana? Padahal resi udah keluar otomatis, sedang kan kita nggak stok produk. Kalau saya makanya kalau cari supplier offline aja atau online nyari yang bisa pesan lewat website dan website atau lewat WhatsApp. Jadi harus tahu nomor WhatsApp-nya supplier. Kalau resi otomatis berarti ordernya jangan dari Shopee ke Shopee, tapi dari Tokopedia dan Bukalapak. Ya, jadi jangan dari Shopee ke Shopee karena itu nggak bisa. Apalagi ekspedisinya JNT itu sulit gitu, harus dari marketplace lain ke Shopee. Jadi nggak bisa Shopee ke Shopee kecuali teman-teman tahu nomor WhatsApp-nya dari suppliernya dan suppliernya mau pakai kode booking, pakai resi otomatis, ya pakai order via WA gitu sih. Lanjut. Oke. Gimana caranya marketplace banyak yang lihat tayangannya? Nah, sama itu jawabannya dari tadi awal sampai akhir ini. Udah. Oke. Nah, bisa nanti ditayang ulang. Nih, kalau jual herbal deskripsinya panjang detail, ngaruh nggak ke pembeli? Kalau di kami biasanya satu baris itu satu pesan aja. Misal khasiat menghilangkan ini, menyuburkan seperti ini, baris di bawahnya satu-satu aja. Nggak perlu cerita karena kita tidak iklan di sosial media yang butuh diyakinkan dengan cerita. Jadi kita udah pembeli itu kalau beli herbal dia kan searchingnya kalau nggak mereknya ya kebutuhan dia apa. Misal obat diabetes ya udah kalau dia baca isinya apa terus di foto-foto yang lain banyak testimoninya ya kemungkinan dia beli gitu aja sih Mbak, nggak perlu panjang-panjang, berbagai satu pesan aja gitu. Oke. Selanjutnya 2 pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Untuk pre-order itu di Shopee setahu saya maksimal 15 hari, di Tokopedia bisa 30 hari, Bukalapak setahu saya juga 30 hari. Ya, untuk optimasinya sama kayak di awal tadi, cuma jangan lupa di foto produknya ditulis pre-order gitu kan. Dan ya teman-teman harus analisa kompetisinya, kira-kira kompetitor kita pre-ordernya berapa lama. Kalau terlalu lama ya biasanya pembeli cari yang lebih cepat. Itu. Kalau biar kami sama, ulangi video ini dari awal sampai akhir. Ya, benar. Sambil santai nanti ya, sambil ngopi, nonton ulang. Oke, ini ada larangan di marketplace yang selalu terulang. Oh, berdampak nggak katanya buat toko kita? Yang sering diulang itu biasanya yang pertama naruh merek kompetitor di judul. Misal jualannya merek terkenal ding, bukan kompetitor, nggak selalu. Kalau merek terkenal tuh biasanya gini, misal jualannya sepatu lokal, terus dia masang judul Adidas, Nike, semua merek terkenal itu dimasukin. Itu nggak boleh, ya. Yang pada officialnya itu harus ada izinnya. Itu yang pertama di judul, masalahnya di situ. Kemudian kalau di gambar, yaitu dia nampilin link atau nomor WhatsApp di gambar, itu nggak boleh. Linknya itu cuma boleh link ke marketplace-nya dia aja. Atau username-nya. Kalau terus ke website kita nggak boleh, apalagi ke website marketplace lain tuh nggak suka. Ya, marketplace kompetitor nggak suka. Terus di deskripsi biasanya produk dewasa itu agak susah lolos kalau ada tulisan kayak tahan lama gitu, nggak bisa kuat gitu ya, itu biasanya agak sulit lolos biasanya. Kalau ya yang berhubungan dengan produk dewasa itu harus kucing-kucingan dikit, nggak semua marketplace itu gampang lolos. Karena di saya juga ada Madu Purwoceng juga, itu waktu ada ya kata-kata kaitan lama itu di reviewnya lama, jadi dia diblokir sementara, terus saya hilangin baru dia mau kembali. Oh, gitu. yeah. Jadi produk dewasa biasanya deskripsinya kayak gitu. Atau yang terakhir yang pernah
pernah dilakuin sama murid itu biasanya gini, dia pasang hashtag kompetitor itu nggak boleh, mereknya kompetitor bisa ditegur nanti dari Shopee-nya. Itu terus foto, kalau foto itu kalau produk udah laris jangan diganti sama foto barang lain, itu nggak boleh ya. Itu manipulasi data dan juga marketplace nggak suka. Misal kemarin jualannya Redmi Note 5, Redmi Note 5-nya laris, kemudian Redmi Note 8 masuk Indonesia, lalu fotonya foto Redmi Note 5 tadi diganti Redmi Note 8, judulnya ganti Redmi Note 8, dan itu marketplace nggak suka. Marketplace kemungkinan besar akan menghapus produk itu. Jadi teman-teman jangan ngelakuin hal kayak gitu karena bisa diblokir. Terus yang berdampak parah juga fake order. Saya nggak suka gitu. Fake order sendiri misal beli satu isi 1.000, 3.000, 2.000, itu udah ada yang kena di atas 10 juta gara-gara ngakuin itu. Duitnya nggak bisa cair. Ya, jadi hanya mengejar reputasi, ya percepatan di dunia semata, menghalalkan segala cara. Akhirnya memang dari marketplace nggak mengizinkan, kan ada duitnya nggak bisa cair. Jadi sebelum jualan di marketplace jangan lupa baca aturannya biar nanti nggak kaget. Ketika masuk rumah orang harus tahu aturannya. Ketika masuk ke pasar harus tahu hukum-hukumnya di pasar itu seperti apa. Itu Mas yang saya rangkum selama ini. Itu berdampak parah buat toko. Oke, Mas terakhir ya, satu pertanyaan terakhir. Ya. Nah, kalau lokasi toko ngaruh nggak? Oh ya, ini juga bagus. Jadi pada tingkat scale up tertentu itu teman-teman menurut saya harus punya toko di kota besar. Karena apa? Saya kemarin tes, jadi saya tokonya itu sebenarnya di Jogja. Saya juga punya toko di Bandung karena bikin brand fashion. Itu ternyata lebih gampang jualan fashion dari Bandung. Harga sama, tapi kok yang dari Bandung lebih laku gitu kan. Itu hasil penelitiannya seperti itu. Jadi saya akhirnya punya cabang asli di Bandung. Jadi kadang orang itu pengennya beli yang dekat. Nah, jadi baiknya untuk kondisi tertentu teman-teman coba cek tokonya dibuka di toko besar. Kalau laku ya alhamdulillah ya, berarti tapi harganya dimahalin supaya apa? Supaya nanti ya bisa nutup kalau ada selisih gitu. Ya, jadi bisa dites dulu ya. Jadi jangan ini jadiin pasti benar harus dites dulu produk teman-teman itu apakah di kota kita kecil misal itu laku atau harus di kota-kota besar lebih laku. Itu harus dites. Ya, namanya bisnis itu pakai data. Nggak bisa kata omongan saya doang ya. Data di saya dengan data di produknya teman-teman bisa beda. Silahkan dicoba dulu. Saran saya sih coba dulu. Gitu. Buka toko di toko besar. Di toko besar, di kota besar. Ya, paling Jakarta, Surabaya, Bandung. Ya, oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Maaf nggak bisa semuanya dijawab karena waktunya juga sudah malam ini. Sudah 9:30, alhamdulillah. Oke Mas, terakhir mungkin boleh ada ini closing statement atau mau apa yang diinfokan untuk penonton Sejuta Pengusaha, boleh? Baik, teman-teman dari Sejuta Pengusaha, ini pesan dari saya bahwa bisnis itu adalah menurut saya ya, kalau setelah ngalamin 7 tahun lebih ini, kalau saya motivasi ke tim, kalau kalian benar-benar pengen jadi pengusaha, kalian harus siap rekoso bahasa Jawa nih ya, bekerja keras, harus trial error, coba sana, coba sini, coba cara ini, cara itu. Nggak ada proses yang instan. Ya, yang kita lihat sekarang adalah manusia sukses yang udah mengalami sekian tahun uji coba. Ya, jatuh bangun udah sekian kali. Jangan melihat mereka sekarang, tapi lihatnya bagaimana prosesnya. Ya, jadi teman-teman yang saya lagi merintis, toko online-nya masih satu gitu, nggak apa-apa, jalani proses itu. Ya, buat teman-teman yang saya masih kecil itu bersyukurlah, karena kalau timnya udah misal puluhan dalam kondisi COVID kayak gini kebingungan teman-teman, apalagi bisnisnya bukan bisnis barang kebutuhan ya, bisnis-bisnis yang terkaitan dengan wisata atau
perkantoran itu mengalami drop orderan yang sangat banyak, ya. Padahal timnya udah puluhan, ya, bahkan mungkin ada yang ratusan. Bersyukur yang teman-teman yang timnya masih kecil-kecil, bisa bergerak bebas, gonta-ganti jualan, ya, kayak gitu. Bersyukur dengan kondisi kita pada saat ini, ya. Barang siapa bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Amin. Teman-teman syukuri kondisi sekarang, kemudian teman-teman berdoa, minta sama Allah, ya Allah saya pengen kalau bisnis saya besar, saya pengen gini, bantu orang lebih banyak, bantu tim saya, dan seterusnya. Kalau kita niatnya tulus, insya Allah kemudahan itu akan datang. Ya, jadi ikhtiar langit jalan, ikhtiar bumi juga jalan. Ya, itu harus diulang, teman-teman. Dan sekali lagi, saya pesan kebangkrutan saya dulu, saya pernah bangkrut, itu bukan karena saya nggak jago teknis, tetapi karena mindset saya salah. Saya dulu pernah males belajar, Mas. Jadi jarang baca buku, beli buku, ikut kursus online, ikut pelatihan, ikut kopdar. Ya, menutup diri, saya merasa bisnis saya akan stabil dengan banyak. Akhirnya saya nggak perlu belajar dan Allah dikasih ujian mungkin atau teguran dengan cara saya pernah dalam kondisi titik terendah. Setelah itu saya mensyukuri kondisi, saya bangkit, saya belajar ulang. Saya sekarang kalau belajar nggak bisa-bisa, teman-teman. Kalau tahu mungkin saya biaya workshopnya udah ratusan mungkin kalau teman-teman mau tahu, dan saya tidak segan-segan untuk investasi ke ilmu karena saya mengobati luka saya dulu. Ya, buat teman-teman ayo belajar terus ya. Boleh ke saya, boleh ke Mas Ilham, Pak Iwa, Mas Awan, siapapun gitu. Belajarlah ya. Punya budget untuk belajar ya. Dan buat teman-teman yang mungkin berkenan ridho belajar ke saya, bisa nanti saya promosi ya. Ini bisa boleh. Buku Juragan Marketplace Reborn ya. Bisa melalui Sejuta Pengusaha, Mas Ilham, Pak Awan dan tim gitu. Atau ikut kursus online kalau pengen dapat tutorial dalam bentuk videonya ya. Itu bisa nanti order ke tim Sejuta Pengusaha ya. Tapi intinya harus ridho dan ikhlas dulu dengan saya, dan gak ada jaminan apa-apa dari mentor. Ini cuma teman-teman saya bantu aja belajar lewat video dan tanya jawab di grup Telegram seperti itu. Terima kasih Mas Ilham dan semua pemirsa yang mau nonton cuap-cuap malam ini gitu. Iya. Jadi teman-teman yang ingin lebih mendalami lagi, yang mau lihat bukunya atau course-nya, bisa cek kolom deskripsi. Saya udah taruh linknya di situ buat langsung chat ke admin ya. Nanti didata di sana ya. Cek kolom deskripsi. Oke. Terima kasih.